dugaan tindak pidana korupsi terkait bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan, termasuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa, disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangsaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mulai rajin menangkap tikus berdasi belakangan ini. Tentu saja tindakan tersebut merupakan langkah positif untuk memerangi tindak kejahatan kolusi, korupsi, dan nepotisme yang kerap terjadi di Indonesia. Bahkan dalam catatan tahun 2022, Indonesia berada pada peringkat 110 dari 180 negara. Bukankah itu suatu pencapaian? Dari sebelumnya Indonesia berada pada posisi 96 dunia dengan indeks korupsi 0 sampai 100 dari 0 yang terburuk. Namun, apakah penangkapan pelaku korupsi di Indonesia sudah maksimal? Sebab belakangan berhembus kabar jika Ketua KPK Firly Bahuri diduga melakukan pemerasan terhadap terduga korupsi yaitu Syahrul Yassin Limpo yang merupakan Menteri Pertanian sekaligus kader Partai Nasdem. Apakah ini sebuah pertanda baik terkait kinerja KPK yang belakangan sedang gencar-gencarnya? Kinerja lembaga anti rasuah itu tengah menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh kejadian-kejadian sebelumnya, termasuk penangkapan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, yang juga merupakan kader Partai Nasdem. Apakah penangkapan yang dilakukan karena urgensi politis? Seperti film komedi Maju Kena Mundur Kena, semua tindakan yang dilakukan jelang pemilu 2024 seakan-akan selalu memiliki konsekuensinya sendiri. Entah pemerintah yang tidak transparan, atau masyarakat yang sudah hilang kepercayaan. Namun, prasangka yang kian berkembang dan menjadi bumerang harus segera diakhiri. Pemerintah melalui lembaga anti rasuahnya harus bisa meyakinkan publik jika kinerja yang dilakukan adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan haluan tertentu. Selain itu, masyarakat juga harus cerdas menangkap kabar yang beredar jelang pemilu 2024. Karena bukan tanpa sebab, manuver-manuver kotor masih kerap ditemukan saat kontestasi pemilu yang notabene merupakan pesta demokrasi. Namanya saja sudah pesta, tapi yang terjadi dalam pesta itu sendiri justru berbanding terbalik dengan pesta yang ideal. Belakangan ada tuntutan untuk melakukan penyidikan terhadap Firly Bahuri yang diduga melakukan pemerasan. Pada tahun 2020, Firly juga sempat menuai kontroversi dengan menerima gratifikasi tumpangan helikopter. Wajar saja, publik menerka-nerka sesuatu di balik struktural tubuh KPK. Menjelang pemilu 2024, 3 menteri di Kabinet Indonesia Maju masuk ke dalam daftar tersangka dan terduga tindak pidana korupsi. Selain nama Johnny dan Limpo, ada pula nama Dito Aryo Tejo selaku Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Kabinet Indonesia Maju. Publik juga semakin curiga, mengingat Jokowi diperkirakan akan merapat ke salah satu koalisi peserta Pilpres 2024 nanti. Anggapan publik bukan berdasarkan asumsi belaka saja. Juli 2023, Airlangga Hartarto terseret dalam dugaan korupsi CPO atau Crude Palm Oil. Korupsi CPO mengakibatkan kelangkaan minyak goreng ketika itu. Airlangga yang menjabat Ketua Partai Golongan Karya bersaksi dan diperiksa selama 12 jam pada Senin 24 Juli 2023. Banyaknya kasus dugaan korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi partai menimbulkan spekulasi. Ada apa di balik ramainya penangkapan KPK jelang pemilu 2024? Namun, spekulasi publik yang terus timbul ke permukaan disangkal oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Menurutnya, tidak ada kriminalisasi politik di Indonesia. Semua proses tindak pidana khusus termasuk korupsi selalu bisa dibuktikan di pengadilan.